Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke guys, balik lagi di video lainnya. Gimana puasanya hari ini brosis? Masih kuat nggak? Lancar nggak? Harusnya lancar dong. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tanda semesta ngomong pelan atau ngasih tahu kayaknya ini bukan orangnya deh. Gini, kebanyakan orang tuh baru sadar satu hal ini pas semuanya udah keburu chaos. Relationship yang paling mati-matian dijagain, yang paling all out diperjuangin, yang sampai bikin bilang, ini dia, fix ini orangnya, justru jadi yang paling deep lukanya. Deep di sini bukan cuma sedih biasa ya, tapi dalam banget sampai ke rasa percaya diri, sampai kamu mulai ngeraguin diri sendiri. Hampir dari kita semua tumbuh dengan mindset kalau real love means sacrifice. Cinta sejati katanya harus ada pengorbanan. Kalau sesuatu itu valuable, berharga banget, ya harus diperjuangin. Fight for it. Push through the struggle. Nah, push through the struggle itu artinya tetap lanjut walaupun lagi susah, walaupun capek, walaupun tanda-tanda nggak sehat udah kelihatan, tapi masih dibilang namanya juga proses. Padahal, nggak semua yang susah itu harus dipertahanin. Nggak semua relationship itu meant to be fought for. Meant to be itu maksudnya memang ditakdirkan untuk terjadi atau bertahan. Kadang yang kamu kira losing someone, kehilangan seseorang, sebenarnya semesta lagi protecting you from losing yourself. Lagi nyelamatin kamu supaya kamu nggak kehilangan jati diri kamu sendiri. Dan percaya deh, losing yourself itu jauh lebih bahaya daripada losing someone. Karena kalau kehilangan orang, kamu masih bisa healing. Tapi kalau kehilangan diri sendiri, kamu bahkan nggak tahu lagi kamu siapa. Ada perbedaan besar antara standing for a relationship, berdiri teguh untuk hubungan yang memang lagi dibangun sama semesta, sama desperately holding on. Nah, desperately holding on itu nahan mati-matian bukan karena sehat, tapi karena takut sendirian, takut gagal, takut ngerasa kalah. Itu bukan cinta, itu fear disguised as love. Takut yang nyamar jadi cinta. Masalahnya, semesta tuh jarang banget kasih loud announcement. Nggak ada notif gede kayak, hey, ini bukan orangnya. Yang ada itu signs, quiet warnings, peringatan halus, gentle disruptions. Gangguan kecil yang awalnya kelihatan sepele. Momen-momen yang waktu itu nggak masuk akal, tapi nanti kalau kamu lihat ke belakang, semuanya jadi jelas banget. Dan yang bikin nyesek, banyak orang baru sadar setelah emotionally drained, emosinya habis. Spiritually exhausted, batinnya capek banget. Deeply wounded, lukanya bukan cuma patah hati, tapi trauma. Nah sekarang gini, sebelum semuanya sampai sejauh itu, sebelum kamu kehilangan energi, harga diri, bahkan arah hidup cuman karena mempertahankan orang yang salah, mungkin ini saatnya kita belajar baca polanya lebih cepat. Bukan buat jadi overthinking, tapi biar lebih aware. Karena kadang semesta nggak lagi nguji kamu. Kadang semesta lagi ngasih jalan keluar. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ada 5 tanda yang sering banget muncul ketika seseorang memang nggak ditakdirkan untuk stay di hidup kamu. Dan kalau kamu lagi ada di fase bingung antara bertahan atau melepas, bagian ini mungkin bakal cukup ngebuka mata. Oke, let's break it down teman-teman. Nah, tanda pertama kalau semesta kayak lagi bilang, ini bukan orangnya. Itu biasanya simple banget. Kamu mulai kehilangan inner peace. Inner peace itu rasa tenang dari dalam. Bukan tenang karena semua baik-baik aja, tapi tenang karena hati kamu ngerasa aman. Dan lucunya, ini tuh tanda paling awal, tapi paling sering diabaikan. Karena dia nggak datang dalam bentuk drama besar. Nggak langsung toksik, nggak langsung ribut tiap hari. Kadang justru semuanya kelihatan fine, masih bisa ketawa, masih bisa jalan bareng, masih bisa update story couple goals. Tapi tiap malam sebelum tidur, ada rasa weird. Weird itu aneh. Kayak ada yang off. Off itu nggak pas. Nggak klik. Kamu nggak bisa jelasin, tapi rasanya nggak 100% nyaman. Terus, apa yang kita lakuin? Kita self-gaslighting. Nah, ini istilah yang lagi sering banget dipakai. Self-gaslighting itu kayak kamu ngeyakinin diri sendiri bahwa perasaan kamu salah. Kamu bilang, cuman overthinking. Overthinking itu mikir berlebihan. Cuman insecure. Nanti juga biasa lagi. Padahal jauh di dalam, badan kamu tegang terus. Tiap dia lama balas chat, kamu anxious. Anxious itu cemas.
Tiap dia berubah tone sedikit, kamu langsung mikir, aku salah apa ya? Kamu mulai kehilangan versi diri kamu yang santai. Dan banyak orang ketukar antara chemistry sama chaos. Chemistry itu koneksi yang nyambung secara natural. Chaos itu kekacauan. Dua-duanya bisa bikin deg-degan, tapi rasanya beda. Chemistry bikin nyaman walaupun sederhana. Chaos bikin ketagihan tapi capek. Kadang kita bilang, hubungan ini intens banget. Intens itu emosinya tinggi banget. Naik turun drastis. Hari ini sweet banget, besok dingin kayak stranger. Kita kira itu passion. Passion itu gairah. Padahal bisa jadi itu emotional roller coaster. Roller coaster itu naik turun yang ekstrim. Dan jujur aja, banyak orang kecanduan roller coaster karena rasanya hidup. Padahal dalam jangka panjang, itu nguras. Pandangan umum tentang hubungan yang sehat tuh sebenarnya simple. Kalau koneksinya tepat, dia membawa calm energy. Calm itu tenang. Bukan berarti nggak ada masalah, tapi ada rasa secure. Secure itu merasa aman. Kamu nggak harus nebak-nebak terus, nggak harus baca kode tiap hari, nggak harus jadi detektif buat cari kejelasan. Kalau kamu mulai kehilangan rasa damai, itu sering banget jadi early warning sign. Early warning sign itu tanda peringatan awal. Bukan berarti langsung harus putus, tapi minimal berhenti denial. Karena gini, semesta jarang banget teriak. Dia biasanya bisik-bisik lewat perasaan, lewat intuisi. Intuisi itu radar batin. Dan kalau radar itu terus-terusan bunyi tapi kamu mute, lama-lama yang rusak bukan hubungan aja, tapi mental kamu juga. Coba jujur deh. Di hubungan itu, kamu lebih sering ngerasa tenang, atau lebih sering ngerasa tegang, lebih sering ngerasa aman jadi diri sendiri, atau lebih sering takut bikin salah. Kalau lagi sendiri, kamu kangen karena cinta, atau cemas karena takut kehilangan. Karena kalau yang dominan itu anxiety tapi kamu label in sebagai love, mungkin ini bukan soal kamu kurang sabar. Mungkin ini soal kamu lagi bertahan di tempat yang sebenarnya nggak ngasih kamu damai. Dan kalau tanda pertama ini aja udah relate banget, coba pikir lagi. Ini cuma kebetulan? Atau sebenarnya hati kamu dari dulu udah tahu, cuma kamu yang belum mau dengerin? Nah lanjut, tanda kedua ini biasanya muncul setelah rasa tenang kamu mulai goyah, tapi kamu masih milih bertahan. Masih bilang, ini cuma fase. Masih yakin kalau semua bisa diperbaiki asal sama-sama usaha. Tapi lama-lama kamu mulai sadar satu hal. Setiap mau dibawa ke arah yang lebih serius, selalu mentok. Dan mentoknya tuh bukan cuma sekali, tapi berulang. Kamu ajak ngobrol soal masa depan, jawabannya ngambang. Ngambang itu nggak jelas, nggak iya, nggak enggak. Kamu coba bahas komitmen, ujungnya jadi defensif. Kamu bikin rencana ketemu keluarga, selalu ada alasan batal. Kamu mau upgrade hubungan ke next level, malah balik lagi ke masalah lama. Kayak ada stuck cycle. Stuck cycle itu siklus yang muter di situ-situ aja. Nggak benar-benar maju, tapi juga nggak benar-benar selesai. Dan biasanya, di fase ini kamu mulai ngerasa capek, tapi juga nggak enak kalau berhenti. Jadi kamu tambah effort. Kamu mikir, mungkin aku kurang sabar. Mungkin aku kurang pengertian. Mungkin aku yang harus lebih dewasa. Itu bagus. Introspeksi itu penting. Tapi ada bedanya antara growth sama self-sacrifice yang berlebihan. Growth itu berkembang bareng. Self-sacrifice yang berlebihan itu kamu terus yang ngalah sampai lupa kebutuhan sendiri. Kadang kita terlalu cepat bilang, semua hubungan pasti ada ujiannya. Iya betul, tapi hubungan yang sehat itu walaupun diuji, tetap ada arah, ada progres. Pelan nggak apa-apa tapi jelas. Kalau yang kamu rasain lebih sering confusion daripada clarity, confusion itu kebingungan, clarity itu kejelasan, itu perlu dipikirin. Karena gini, kalau dua orang memang sejalan, mungkin akan ada tantangan, tapi mereka tetap ketemu di tengah. Kalau satu maju 2 langkah, yang lain minimal mau nyusul 1 langkah. Ada movement, ada flow. Flow itu aliran yang natural. Tapi kalau setiap kamu maju 2 langkah, dia mundur 3 langkah, lama-lama kamu lari sendirian. Dan ini yang sering banget orang enggak mau akui. Kadang bukan hubungan yang enggak bisa jalan, tapi salah satu nggak benar-benar siap jalan bareng. Kamu pernah nggak ngerasa kayak lagi dorong mobil mogok sendirian? Secara teknis mobilnya bisa jalan, tapi kamu yang ngos-ngosan, kamu yang keringetan, kamu yang capek. Dia cuma pegang setir. Lama-lama muncul emotional fatigue. Fatigue itu kelelahan yang numpuk. Kamu jadi gampang sensitif, gampang mikir negatif.
gampang ngerasa nggak dihargai. Dan setiap mau berhenti, kamu takut. Takut dianggap nyerah. Takut dibilang kurang fight. Padahal bisa jadi, kamu bukan kurang fight. Kamu cuman lagi berdiri di tempat yang memang nggak sinkron dari awal. Hubungan itu bukan soal siapa yang paling kuat bertahan, tapi siapa yang sama-sama mau bergerak ke arah yang sama. Kalau tiap mau serius, selalu ada drama baru. Kalau tiap mau komit, selalu ada alasan yang nggak pernah selesai. Kalau tiap rencana selalu mental sebelum jadi nyata. Itu cuma kebetulan? Atau sebenarnya kamu udah lama ngerasa, kok berat banget ya? Tapi kamu nggak mau ngaku karena udah terlanjur sayang. Coba jujur ke diri sendiri. Kamu lagi membangun masa depan bareng? Atau lagi terus-terusan memperbaiki masalah yang nggak pernah benar-benar selesai? Dan kalau yang lebih dominan itu mentok, mundur, dan capek, mungkin ini bukan soal kurang sabar. Mungkin ini soal kamu lagi maksa arah yang dari awal aja nggak pernah benar-benar sejalan. Sekarang pertanyaannya, kalau memang ini jalur yang tepat, kenapa tiap mau maju rasanya selalu ada yang narik kamu balik lagi? Pilihan ada di kamu, oke? Nah lanjut ya. Tadi kita udah bahas soal hubungan yang tiap mau naik level selalu mentok. Nah sekarang bayangin gini. Bukan cuma situasinya yang aneh, tapi orang-orang sekitar kamu juga mulai ngerasa ada yang nggak beres. Ini tanda ketiga. Ketika suara-suara yang waras dan tulus di hidup kamu mulai kasih warning. Awalnya mungkin cuma satu orang. Mama kamu bilang pelan, kamu udah yakin dia baik buat kamu nggak? Kamu langsung jawab cepat, iyalah. Terus best friend kamu yang paling tahu kamu luar dalam tiba-tiba ngomong, gue nggak tahu kenapa ya, tapi vibes-nya dia tuh beda. Vibes itu energi atau kesan yang terasa. Lalu ada satu teman yang biasanya nggak pernah ikut campur, tapi kali ini dia bilang, kayaknya kamu berubah deh sejak sama dia. Dan di titik itu biasanya kita langsung defensif. Defensif itu refleks buat membela diri atau pasangan. Kita bilang, mereka nggak tahu cerita lengkapnya. Mereka cuma lihat luarnya. Hubungan ini kan aku yang jalanin. Semua itu valid. Tapi ada satu hal yang jarang kita sadari. Waktu lagi jatuh cinta, kita sering blinded by love. Blinded by love itu kondisi ketika perasaan bikin kita nggak objektif. Kita cuma lihat yang mau kita lihat. Kita fokus ke potensial, bukan pattern. Potensial itu kemungkinan dia bisa jadi lebih baik. Pattern itu kebiasaan dia yang berulang sekarang. Dan ini kalimat yang kadang bikin hening. Relationship itu nggak dibangun dari potensial. Relationship itu dibangun dari pattern. Kamu nggak lagi pacaran sama dia yang nanti berubah. Kamu lagi pacaran sama versi dia yang hari ini. Dengan pilihan-pilihan dia hari ini. Dengan sikap dia yang konsisten hari ini. Kadang kita terlalu sibuk membuktikan ke orang lain kalau hubungan ini layak diperjuangkan. Sampai lupa tanya, sebenarnya ini sehat nggak sih? Kalau cuma satu orang yang komentar, mungkin itu cuma opini. Tapi kalau beberapa orang yang genuinely care, benar-benar peduli dan sudah kenal kamu lama, mulai notice hal yang sama, itu bukan coincidence. Coincidence itu kebetulan. Bisa jadi itu confirmation. Confirmation itu penguatan. Mereka mungkin lihat kamu jadi lebih sering overthinking. Lebih sering anxious. Anxious itu cemas. Lebih sering ngerasa nggak cukup. Padahal dulu kamu santai, pede, ceria. Dan yang bikin mikir, orang-orang ini nggak punya kepentingan apa-apa. Mereka nggak dapat apa-apa kalau kamu putus. Mereka cuma nggak mau lihat kamu hancur. Kadang kita bilang, ini hidup aku. Betul. Tapi jangan lupa, orang-orang yang sayang sama kamu itu sudah lihat kamu sebelum dia datang. Mereka tahu standar kamu dulu kayak apa. Mereka tahu kamu pantas diperlakukan seperti apa. Dan kadang, dari luar itu lebih kelihatan jelas. Karena mereka nggak lagi tenggelam di emosi. Mereka nggak lagi terbawa drama. Mereka lihat polanya. Sekarang coba jujur pelan-pelan. Siapa yang pernah ngasih warning soal hubungan kamu? Waktu itu kamu anggap mereka lebay atau posesif? Dan kalau kamu lihat lagi hari ini, mereka salah? Atau sebenarnya mereka cuma lihat lebih cepat dari kamu? Karena kalau tanda pertama tadi adalah hilangnya rasa tenang di dalam diri kamu, tanda ketiga ini kayak konfirmasi dari luar. Pertanyaannya sekarang, kalau hati kamu sudah kasih sinyal, dan orang-orang yang sayang sama kamu juga mulai angkat suara, kamu masih mau bilang semuanya baik-baik saja? Pilihan ada di kamu, oke?
Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah ngomongin soal hati yang nggak tenang, keadaan yang selalu mentok, dan orang-orang terdekat yang mulai kasih warning. Nah, sekarang kita masuk ke tanda keempat. Ini yang paling subtle, paling halus, tapi justru paling bahaya. Karena dia nggak datang dengan drama, nggak datang dengan ribut besar. Dia datang pelan-pelan. Sampai suatu hari kamu sadar, kok aku bukan aku yang dulu ya? Tanda keempat itu simple tapi dalam banget. Kamu mulai kehilangan diri sendiri. Dan ini nggak terjadi overnight. Overnight itu dalam semalam. Ini terjadi lewat small compromises. Small compromises itu kompromi-kompromi kecil yang kelihatannya sepele. Awalnya cuman, ya udah deh nggak apa-apa. Terus jadi, ya sudahlah aku yang mengalah. Lama-lama jadi, mungkin aku yang harus berubah. Kamu mulai tone down diri kamu. Tone down itu meredam diri sendiri supaya nggak terlalu terlihat. Kamu jadi lebih hati-hati ngomong karena takut bikin dia nggak nyaman. Kamu mulai nyimpen opini karena takut dianggap ribet. Kamu mulai ngecilin mimpi karena dia merasa itu terlalu ambisius. Pelan-pelan kamu mute diri sendiri. Mute itu dibisukan. Dulu kamu punya value yang jelas. Value itu nilai hidup yang kamu pegang. Hal-hal yang dulu kamu bilang, ini prinsip aku. Tapi sekarang kamu mulai excuse behavior yang dulu jelas-jelas red flag. Excuse itu cari alasan buat membenarkan hal yang sebenarnya nggak sesuai sama standar kamu. Kamu bilang, dia cuma lagi capek. Dia emang orangnya begitu. Nanti juga berubah. Dan tanpa sadar, kamu lagi shrinking. Shrinking itu mengecil. Bukan secara fisik, tapi secara mental dan emosional. Kamu nggak lagi grow. Grow itu berkembang. Kamu cuma bertahan. Survive mode. Survive mode itu kondisi cuma bertahan hidup, bukan bertumbuh. Hubungan yang sehat itu harusnya bikin kamu upgrade, bukan downgrade. Upgrade itu naik level. Downgrade itu turun kualitasnya. Harusnya kamu makin pede, bukan makin insecure. Insecure itu rasa nggak aman sama diri sendiri. Harusnya kamu makin yakin sama arah hidup kamu, bukan makin bingung dan ragu. Ini bukan soal siapa yang lebih baik atau lebih buruk. Ini soal direction. Direction itu arah. Kalian lagi jalan ke arah yang sama. Atau salah satu harus mengecil supaya yang lain merasa besar. Karena kalau untuk menjaga hubungan kamu harus menyembunyikan keyakinan, menahan mimpi, atau pura-pura nggak peduli sama hal yang sebenarnya penting buat kamu. Itu bukan kompromi sehat. Itu self-abandonment. Self-abandonment itu meninggalkan diri sendiri demi orang lain. Dan jujur ya, kehilangan seseorang itu sakit. Tapi kehilangan jati diri sendiri itu lebih dalam. Lebih sunyi. Karena kamu masih ada di hubungan itu. Tapi kamu nggak lagi merasa utuh. Kamu mulai ngerasa capek jadi versi yang aman terus. Kamu mulai kangen sama diri kamu yang dulu lebih bebas, lebih berani, lebih hidup. Coba refleksi pelan-pelan. Sejak sama dia, kamu makin berkembang atau makin membatasi diri? Kamu makin dekat sama tujuan hidup kamu atau makin jauh? Kamu masih bisa jadi diri sendiri 100%? Atau kamu selalu merasa harus adjust supaya nggak ada konflik? Karena kalau tanda pertama tadi adalah hilangnya rasa tenang, tanda keempat ini level berikutnya. Bukan cuma damai yang hilang, tapi identitas kamu ikut terkikis. Sekarang pertanyaannya satu aja. Kalau kamu terus bertahan di hubungan itu, 5 tahun ke depan kamu bakal jadi versi yang lebih kuat dan utuh. Atau jadi versi yang bahkan kamu sendiri nggak kenal lagi. Nah terakhir, dan nggak kalah penting. Oke, sekarang kita masuk ke tanda kelima. Dan jujur aja, ini yang paling nyesek. Paling heartbreaking, tapi juga paling jelas kalau sudah benar-benar dirasain. Tanda terakhir. Kamu merasa sendirian, padahal lagi bareng dia. Secara fisik kalian together. Jalan bareng, makan bareng, maybe ngentot bareng, dan mungkin bahkan tiap hari chat. Tapi secara emosional, distant. Distant itu berjarak. Ada gap yang nggak kelihatan tapi kerasa banget. Kamu coba cerita perasaan kamu, responsnya flat. Flat itu datar, nggak ada empati. Kamu lagi capek, lagi down, lagi butuh support. Tapi yang kamu dapat malah indifference. Indifference itu sikap nggak peduli. Dan itu rasanya lebih sepi daripada benar-benar sendiri. Karena kalau lagi single dan ngerasa lonely, itu masih masuk akal. Tapi kalau lagi punya pasangan dan tetap merasa invisible. Invisible itu nggak terlihat. Unheard itu nggak didengar. Nah itu beda level.
Hubungan itu harusnya jadi safe place. Safe place itu tempat aman secara emosi. Tempat kamu bisa jatuh tanpa takut dihakimi. Tempat kamu bisa cerita tanpa takut disepelekan. Tapi gimana kalau orang yang harusnya jadi support system malah jadi sumber stres? Support system itu orang yang menopang kamu secara mental dan emosional. Kadang semesta membiarkan rasa sepi itu makin terasa, bukan buat menghukum kamu, tapi buat ngasih clarity. Clarity itu kejelasan. Supaya kamu sadar, bertahan di situ mungkin justru lebih mahal daripada pergi. Mahal bukan soal uang, tapi soal harga diri, kesehatan mental, dan masa depan kamu. Karena attached but broken itu nggak lebih baik daripada single but whole. Attached itu terikat. Whole itu utuh. Lebih baik sendiri tapi utuh, daripada bareng tapi hancur pelan-pelan. Dan ini yang sering orang salah paham. Ketika seseorang keluar dari hidup kamu, itu nggak selalu berarti kamu kehilangan. Kadang itu artinya kamu lagi dikasih ruang, space. Space buat sesuatu yang lebih healthy, lebih aligned. Aligned itu selaras sama arah hidup kamu. Kalau kamu ngerasa relate sama tanda-tanda tadi, rasa tenang hilang, hubungan selalu mentok, orang-orang terdekat mulai kasih warning, kamu mulai kehilangan diri sendiri. Dan sekarang kamu merasa sendirian walaupun enggak sendiri. Jangan langsung panik. Pause. Pause itu berhenti sebentar. Reflect. Reflect itu merenung. Mungkin ini bukan soal kamu kurang sabar. Bukan soal kamu kurang berjuang. Mungkin ini soal kamu lagi diselamatkan dari versi masa depan yang lebih menyakitkan. Kadang yang kelihatan kayak penolakan itu sebenarnya redirection. Redirection itu pengalihan arah. Kadang yang terasa kayak patah hati hari ini, itu justru proses healing untuk besok. Healing itu pemulihan. Kalau sekarang hidup kamu terasa kayak lagi falling apart, berantakan, coba pertimbangkan kemungkinan lain. Bukan ditinggalkan, tapi diarahkan ulang. Karena orang yang memang tepat buat kamu nggak akan bikin batin kamu bingung terus. Mereka nggak akan bikin kamu meragukan nilai diri kamu. Mereka nggak akan bersaing sama suara hati kamu. Mereka justru akan reinforce. Reinforce itu menguatkan. Sekarang gue mau tanya pelan-pelan. Kalau kamu lagi merasa sendirian di dalam hubungan kamu sendiri, itu benar-benar cinta? Atau kamu cuma takut memulai lagi dari nol? Kalau damai sudah lama pergi, kalau kamu makin mengecil, kalau kamu lebih sering menangis diam-diam daripada tertawa lepas, masih mau bilang ini semua cuma ujian biasa? Atau sebenarnya dari awal hati kamu sudah tahu? Cuman kamu yang belum berani mengakuinya. Oke, sebagai penutup, tarik napas dulu. Kalau dari awal sampai sekarang kamu ngerasa, kok ini kayak lagi bahas hidup gue sih? Mungkin itu bukan kebetulan, mungkin itu wake up call. Bukan buat drama, bukan buat panik, tapi buat sadar. Kita tadi sudah bahas semua tandanya. Damai yang pelan-pelan hilang. Hubungan yang tiap mau naik level selalu ada aja dramanya. Orang-orang terdekat mulai kasih subtle warning. Subtle itu maksudnya halus tapi konsisten. Kamu yang awalnya kuat, punya prinsip, punya arah, sekarang jadi lebih sering ragu. Dan yang paling bikin nyesek, bareng dia tapi tetap merasa alone. Alone bukan cuma sendirian secara fisik, tapi emotionally disconnected. Terputus secara emosi. Coba jujur deh, akhir-akhir ini kamu lebih sering ngerasa tenang atau ngerasa anxious? Anxious itu cemas terus, overthinking, deg-degan tanpa alasan jelas. Kalau cinta bikin kamu lebih banyak anxious daripada secure, itu red flag. Red flag itu tanda bahaya. Dan red flag itu nggak muncul sekali dua kali. Dia muncul berkali-kali sampai kamu capek sendiri. Kadang kita tuh terlalu sibuk ngegas hubungan, bilang ini cuma fase, ini ujian, ini proses pendewasaan. Padahal deep down, jauh di dalam hati, kamu tahu ada yang nggak beres, tapi kamu stay. Kenapa? Karena takut mulai dari nol. Karena takut sendirian. Karena sudah terlalu investasi perasaan. Itu namanya sunk cost fallacy. Istilahnya ketika kita bertahan cuma karena sudah terlanjur banyak berkorban. Padahal jelas arahnya salah. Dan di situ semesta biasanya mulai kerja. Pelan-pelan. Damai dicabut. Komunikasi makin berat. Hati makin gelisah. Bukan buat nyiksa, tapi buat nyadarin. Karena kadang kalau semuanya nyaman, kita nggak akan pernah pergi dari tempat yang salah. Ini yang jarang dibahas. Kita sering mengira kehilangan itu hukuman. Padahal bisa jadi itu protection. Perlindungan. Kamu pikir semesta tega lihat kamu makin mengecil tiap hari? Kamu pikir Tuhan rela lihat kamu pelan-pelan kehilangan arah cuma demi mempertahankan status hubungan? Wake up call-nya gini. Cinta yang sehat itu alignment.
Alignment itu searah, nilai sejalan, visi nyambung, energi saling ngangkat, bukan satu naik, satu narik ke bawah. Kalau tiap hari kamu merasa harus adjust terus sampai lupa siapa diri kamu, itu bukan compromise sehat. Itu self-abandonment. Self-abandonment itu ketika kamu ninggalin diri sendiri demi orang lain. Dan makin lama kamu stay di situ, kamu nggak sadar kamu lagi shrinking. Shrinking itu mengecil. Bukan cuma secara percaya diri, tapi secara spiritual. Hubungan yang tepat harusnya bikin kamu glow up. Glow up itu berkembang, naik level, jadi versi yang lebih matang. Bukan bikin kamu survive mode terus. Survive mode itu mode bertahan hidup, bukan hidup dengan penuh. Sekarang duduk sebentar, bayangin 5 tahun ke depan. Versi kamu yang tetap di hubungan ini. Dia lebih damai nggak? Lebih kuat nggak? Atau malah makin kosong tapi takut keluar? Kadang kita nggak ditinggalkan, kita diarahkan. Kadang pintu ditutup bukan karena kamu nggak layak, tapi karena semesta tahu kamu layak dapat yang lebih aligned sama panggilan hidup kamu. Tapi kalau kamu terus maksa buka pintu yang jelas sudah ditutup, jangan salahkan takdir kalau tangan kamu yang lecet sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana tapi dalam banget. Kamu bertahan karena cinta yang sehat? Atau karena takut kehilangan seseorang yang sebenarnya sudah lama kehilangan kamu secara emosi? Dan kalau dari 5 tanda tadi, kamu merasa hampir semuanya ada di hidup kamu, masih mau bilang ini cuma kebetulan? Atau ini momen pertama kamu berani jujur bahwa mungkin ini bukan hubungan yang harus kamu perjuangkan, tapi pelajaran yang harus kamu selesaikan. Dan yap, balik lagi pilihannya ada di tangan kamu, brosis. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.